Kata kader PSI setelah tweet Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi. Gak ada yang berlebihan dalam ruang ideal bro, katanya. Kalau saya menulis bahwa John juga bisa jadi nabi, baru apa yang saya langgar? Ini pikiran bebas saya saja, katanya. Cuma reaksi John dan kawan-kawan ternyata lumayan bersemangat. Jadi mari kita lanjutkan narasi ini sampai benar-benar kejadian. Oh gitu, berarti gak berlebihan juga kalau dalam ruang ideal gue bilang Jokowi Dajjal dan kader PSI penyembah Dajjal. Kalau kalian setuju, mari ramaikan kolom komentar sampai benar-benar kejadian. Emang luar biasa sih. Caleg gagal dari partai PSI ini. Gokil emang. Katanya Pak Jokowi itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi. Kalau begitu pertanyaan gue cuma satu. Nabi dalam agama apa? Nabi siapa? Nabimu? Agamamu? Siapa? Ada-ada aja. Waduh, ini sudah sangat sesat. Dan semakin memperjelas bahwa syarat untuk menjadi penjilat Pak Mulyono, ya kalau bukan blow on, ya minimal mempunyai pola pikir yang sangat sesat. Seperti kader PSI yang gagal nyalek kemarin, dengan PD-nya mengatakan bahwa Pak Jokowi layak menjadi nabi. Aduh, nah sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu bagaimana respon dari netizen mengenai persoalan apa yang menjadi pernyataan dari kader PSI ini yang saya kira sangat kecluk dan pikirannya begitu sesat. Apakah ini sebagian efek dari kekalahannya pada saat nyalek? Nah sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja ke videonya. Pernyataan dari kader PSI, Deddy Nurpalaka, yang mengatakan bahwa Jokowi sudah memenuhi syarat untuk menjadi nabi, menggelitik. Ucapan ini selain kontroversial juga sangat menggelitik sekali. Atau jangan-jangan Deddy Nurpalaka ini terinspirasi oleh kisah Nabi Ayub, di mana ketika Nabi Ayub sebagai nabi mendapat ujian, mengalami penyakit kulit yang begitu parah sehingga ditinggalkan oleh anak dan istrinya, sehingga apa yang dialami Nabi Ayub tentang penyakit kulit ini menginspirasi dari kader PSI yaitu Deddy Nurpalaka ini, melihat saat ini Jokowi sedang mengalami penyakit kurap juga, penyakit kulit juga, sehingga ketika Jokowi mengalami penyakit kurap ini, Deddy Nurpalaka kader PSI mengatakan bahwa Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Teman-teman jangan dianggap serius, ini hanya bercanda, tetapi bisa jadi apa yang dikatakan oleh Deddy Nurpalaka kader PSI tentang Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi nabi memang terinspirasi karena Jokowi sedang mengalami penyakit kurapan. Sekian saja ya, santai saja, jangan panas ya. Ya kalau mau jadi nabi harus terima wahyu dong. Terimanya di mana nanti, masa digorong-gorong? Lagian kalau Jokowi jadi nabi jadi jelek tuh nanti sholawatnya Allahumma sholli ala Jokowi, kan nggak cocok ya kan. Jadi nggak usah ngadi-ngadi ya, ini udah sesat nih, kacau nih. Ini melebihi karomah para wali nih jadi. Aduh, itu besar. Wala kano. Itu besar. Kepalanya kenapa Pak botak Pak? Apa pusing lagi mikirin gimana caranya nyebokin Jokowi ya Pak? Kok sampai botak gitu Pak? Apa pusing nggak tahu lagi gimana caranya nyebokin kotorannya Jokowi itu, udah nggak bisa lagi karena udah kebongkar semua atau gimana itu Pak? Kebobrokan Jokowi sudah mulai terbongkar semua, jadinya bapak ini pusing sampai kepalanya botak. Mikirin gimana caranya nyebokin kotorannya Jokowi.
Hari ini banyak sekali akun-akun buzzer pendukung Jokowi yang membela mati-matian Jokowi karena telah mengeluarkan izin eksploitasi nikel di Kepulauan Raja Ampat. Menurut mereka Jokowi tidak boleh disalahkan karena Jokowi hanya melanjutkan kontrak karya yang telah ditandatangani oleh Orde Baru dan Ibu Megawati. Menurut mereka kontrak karya tersebut tidak bisa dibatalkan oleh Jokowi. Saya tanya sama kalian, kira-kira kedudukan konstitusi atau undang-undang dasar kita, kedudukan kontrak karya, kira-kira lebih tinggi mana? Kenapa konstitusi kita atau undang-undang dasar kita bisa dirubah seenaknya oleh rezim Jokowi hanya demi kepentingan keluarganya, hanya demi supaya anaknya bisa lolos pencalonan menjadi cawapres? Mengapa kontrak karya tidak bisa dibatalkan? Berarti kalian menganggap bahwa kedudukan konstitusi kita lebih rendah daripada kedudukan hukum kontrak karya. Berarti kalian menganggap bahwa kepentingan keluarga Jokowi jauh di atas kepentingan negara dan bangsa kita, jauh di atas kepentingan dalam menjaga supaya alam Indonesia tetap lestari. Kalian itu otaknya sekali-kali dipakai. Emang bener kalian itu cuma para orang-orang yang cuma lulusan SLB, nggak punya otak sama sekali. Salam Pancasila. Pesan saya kepada para pecinta Jokowi atau bahasa kerennya ternak Mulyono. Ya. Kalau selama Jokowi jadi presiden 10 tahun dianggap berhasil, ya, apa keberhasilannya? Ukurannya gini. Bagi kalian, apakah kalian saat ini sudah makmur, sudah kecukupan, sudah bisa makan dengan teratur dan lancar? Ya, tentu tidak. Ya, kenapa? Karena masih ada program-program sosial seperti BLT, Bansos, PKH, KIS, KIP, dan lain-lain. Itu artinya apa? Ya, tidak berhasil lah selama pemerintahan Jokowi. Ya, sampai-sampai untuk menambal kekurangan itu dengan cara menaikkan pajak. Nah, itu catatan. Lalu, presiden setelah Jokowi pun dengan terpaksa harus mengadakan program makan bergizi gratis. Artinya apa? Bahwa sebagian besar rakyat Indonesia ini belum mampu untuk sekedar makan bergizi. Maka dikasih gratis sama Prabowo. Begitu ya, ukurannya gitu ya. Ternak Mulyono. Ya, jadi seperti yang saya katakan seperti itu. Paham nggak ente? Ya, kalau nggak paham, sini debat, ikuti komal saya dan video-video saya. Peci merah, sang Pancasila, IQ tinggi, merdeka. Bagaimana sih saya menilai Mulyono? Yang dulunya saya mendukung dia masuk Jakarta, tapi akhirnya tidak lama kemudian saya langsung menolaknya ya, atau tidak mendukungnya. Ya, dari beberapa video atau berita-berita saya melihat gerak-gerik dan gestur Mulyono yang saya anggap ini ada yang tidak beres. Yang pertama, ketika ada orang yang ingin berbicara dengan beliau, ya, dan beliau ada di dalam mobil. Nah, setelah itu beliau cuma menanggapi sedikit ya gerak-geriknya. Lalu setelah mobil itu berjalan, Mulyono kesannya ngenyek berbicara dengan orang di sebelahnya. Nah, itu ya, sikap itu. Yang kedua, ya, ketika beliau meresmikan menanam pohon, itu skop tidak diletakkan di depannya tapi dilempar. Ada yang nggak beres. Yang ketiga, lempar-lempar buku, lempar-lempar hadiah. Ya, yang keempat, ucapannya yang tidak konsisten. Ya,